Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita nyembah Tuhan terlebih dahulu, saudara, dari hati kita. Haleluya. With a thankful heart and a song of praise, we come to you, gathered in this place, for the things you've done and for who you are. We worship you with a thankful heart, with a thankful heart and a song of praise. We've come to you, gathered in this place, for the things you've done and for who you are. We worship you with a thankful heart. So we lift up our praise and we lift up our sacrifice to you. We offer our prayers and we offer our lives in gratitude for all you do. We worship you with a thankful heart, with a thankful heart. We will give you praise. You've been so good, covered us with grace. You have been our strength in a time so dark. So we worship you with a thankful heart. So we lift up our praise and we lift up our sacrifice to you. We offer our prayers and we offer our lives in gratitude. We lift up our praise and we lift up our sacrifice to you. We offer our prayers and we offer our lives in gratitude for all you do. We worship you with a thankful heart. We worship you with a thankful heart. Oh yes we do. We worship you. Oh we worship you with a thankful heart. Yes we worship you. We worship you, give you glory with a thankful heart. You're worthy, Lord, you're worthy. Ya, selamat malam semuanya. Kembali dalam program Deep Talk with Pastor di hari Senin ya, Senin malam ini. Kita siapkan hati kita untuk lanjutkan tadarusan Alkitab kita. Kalau nggak salah, hari ini kita masuk di Wahyu pasal 15 ya.
Wahyu pasal 15 hanya beberapa ayat saja, coba kita selesaikan di malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, biasa kita bukan rutinitas ya, tapi kita harus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi kita mau satu dalam doa dulu. Bersama saya kita doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh ada di dalam program ini, dan kami mau belajar kebenaran Tuhan, bicara kepada kami Tuhan, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami pelajari dari Wahyu pasal 15 ini jadi berkat buat kami semuanya. Dan tidak ada satupun kami yang tidak mendapatkan berkat. Haleluya. Amin. Jadi kita siapkan Alkitab kita ya, Wahyu pasal 15, dan kita akan segera mulai. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, kita akan membaca Wahyu pasal 15 ya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nyanyian Mereka Yang Menang ya. Kita sudah, tentu ini ayat-ayat yang kita baca ini tidak tidak terkait dengan apa yang sudah kita pelajari di pasal 14 ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya secara sistematis dari pasal 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya pasal 15. Jadi andai kata ada di sini yang baru pertama kali bersama dengan kami, dengan kita di program ini, langsung pasal 15 ya, ada baiknya mungkin kita mengulang dulu ya pasal 1, 2, 3, 4, nggak apa-apa terlambat gitu ya, karena ini kan supaya kita bisa membacanya, bisa mengerti secara komprehensif gitu ya, secara utuh ya. Karena kalau kita langsung membaca pasal 15 saja ya, dan pasal sebelumnya belum diikuti, pasti nanti ada sesuatu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Karena kita lagi studi, lagi ya belajar lah gitu ya, maka sebaiknya runtut gitu ya, kecuali kalau Bapak Ibu ibadah di gereja, pendetamu, gembalamu, atau pengkhotbahmu khotbah dari ayat dan pasal dan kitab yang tentu beda-beda ya, namanya itu khotbah ya. Tapi kan kita sedang studi, kita sedang belajar untuk berkonsistensi ya dalam membaca Alkitab, paling tidak setiap malam satu pasal gitu ya. Dan kita runtut setiap kitab dulu selesai, baru kita baca kitab yang lainnya. Satu pasal selesai, baru pasal berikutnya. Jadi rangkaiannya itu utuh gitu ya. Dan coba deh ya Bapak Ibu, mungkin kemarin membacanya tidak seperti saya begini. Ya membacanya misalnya kalau guidance-nya itu renungan-renungan harian gitu ya, yang per tema ya. Jadi kayak khotbah gitu ya. Ya pasti diberkati, nggak mungkin nggak diberkati, namanya juga firman yang kita dengar itu pasti akan membuat iman kita bertumbuh kan ya. Pasti diberkati. Ya saya tidak bilang tidak diberkati, tapi kalau kita membaca satu kitab dari pasal awal, kemudian ayat-ayatnya, selesai pasal itu, baru pasal berikutnya, seterusnya ya, secara utuh gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu akan memahami, memaknai, dan menghargai ya. Respect gitu. Tinggi dengan kitab itu gitu ya, karena kita membacanya dengan utuh ya. Apalagi kalau kita akhirnya mengikuti tulisan-tulisan dari penulis yang sama. Makanya kan saya dalam tadarusan ini kan awalnya Injil Lukas, terus juga Kisah Rasul, baru tulisan-tulisan Paulus ya yang sederhana saja ya, dari Galatia, terus Korintus ya. Bapak Ibu sudah mengikutinya gitu ya. Kemudian masuk Injil Yohanes. Habis Injil Yohanes saya bawa Bapak Ibu untuk membaca dulu 1, 2, 3 Yohanes, baru kitab Wahyu. Kenapa? Karena dipercaya ya, saya juga mengamininya. Ini yang nulis sama, yakni Rasul Yohanes. Jadi kerangka berpikir ya, dasar teologi ya, itu sama. Karena otaknya sama yang nulis ini gitu ya. Jadi kita dapat pemahamannya dengan utuh. Ya saya percaya kalau Bapak Ibu sudah mengikuti bersama saya ya, Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes, sekarang kitab Wahyu, Bapak Ibu benar-benar respect tinggi gitu ya sama Rasul Yohanes, dan juga memahaminya lebih baik gitu ya, lebih utuh gitu ya, dari pasal-pasal dari kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes.
Ya, seperti terminologi anak domba, tentu akhirnya aku memahami bahwa ini memang ciri khasnya Yohanes gitu ya. Dan angka 7 ya, ada 7 apa namanya sangkakala, 7 materai ya. Di Injil Yohanes juga ada 7 perkataan aku adalah ya. Bapak Ibu sudah mengikutinya ya. Jadi apa namanya dapat gitu ya. Oh, ternyata Yohanes memang suka dengan simbol-simbol itu ya, 7 ya. Kemudian juga dengan terminologi kata yang khas milik dia yang tidak bisa kita temukan di tulisan dari rasul-rasul yang lainnya. Gitu ya, saudara ya. Oke, sekarang kita coba bahas pasal 15. Oh ya, saya berharap saudara sehat semuanya ya. Dan maafkan saya kalau Bapak Ibu misalnya sedang dalam kondisi yang kurang baik gitu ya, secara fisik, kesehatan gitu ya, psikis, atau juga bahkan mungkin sedang ada masalah dalam pekerjaan. Andai kata butuh dukungan doa, silahkan loh ya. Ada nomor WhatsApp kami, Bapak Ibu bisa kirimkan pergumulan doamu ya ke situ ya. Nanti pasti sampai ke saya, dan setelah saya doakan, saya biasanya langsung lemparkan itu untuk jadi pokok doa dari tim doa kami ya. Jadi semakin banyak yang mendoakan, tentu kita imani ya, 2-3 orang sepakat, Tuhan dengan Tuhan jawab ya. Saya sadar banget di zaman seperti ini banyak masalah ya, dan ada baiknya kita saling mendoakan gitu ya. Dan Bapak Ibu ya, misalnya nih ya, ada masalah gitu ya, jangan Bapak Ibu berdoa untuk masalahmu ya. Ya bolehlah berdoa untuk masalahmu, jadi jangan fokus pada itu. Belajarlah mendoakan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang punya masalah, ceritakan doamu pada kami ya, masalahmu pada kami, supaya kami bisa bawa dalam doa. Jadi maksud saya, kita belajar sekarang ini menjadi orang Kristen yang lebih sering dalam waktu doa kita untuk mendoakan orang, bukan mendoakan diri sendiri ya. Jadi nantilah ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Saya sudah sering ngomong di khotbah dalam dalam surat Yakobus, Bapak Ibu bisa baca itu ya. Jika kamu sakit, doakan orang sakit, maka kamu sembuh ya. Jadi kita nggak perlu kita doa untuk sakit kita, doakan orang yang sakit. Kalau kita maafkan lagi sakit COVID gitu ya, doakan teman-teman kita yang mungkin dalam rumah sakit yang sama, dalam wisma atlet, atau dalam isolasi yang sama ya. Entah itu suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, doakan mereka ya. Jangan fokus pada kita. Karena kata Yakobus, kalau kita doakan orang, kita jadi sembuh gitu ya. Jadi gitu saudara ya, saya belajar seperti itu ya. Jadi kalau saya ada beban gitu ya, ada masalah berat gitu ya, kalau saya nggak bisa handle sendiri, dalam artian saya tidak ngerti jalannya kemana nih, saya pasti share sama orang ya, sama orang yang saya percaya, sama orang yang lebih saya tuakan gitu ya, supaya mereka mendoakan saya ya. Jadi saya nggak doa sendiri untuk masalah saya itu. Bagian saya ketika doakan orang lain, doakan saudara, doakan jemaat doe yang ada problem dan saya tahu masalahnya gitu ya. Saya mendoakan satu persatu ya. Saya lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Nanti juga bahwa kami ya, pelayanan doe ini, saya ya, dalam doa saudara gitu. Jadi kita saling mendoakan ya. Jangan fokus sama doa diri sendiri. Percayalah sama saya ya. Nah, orang Kristen di luar sana kebanyakan kalau doa, iya doa, rajin doa, tapi doanya fokus untuk doa diri sendiri ya, pekerjaannya, keluarganya ya, masalahnya ya, fokusnya diri sendiri tanpa mendoakan orang lain ya. Kalau begitu, apakah kita sudah jadi garam dan terang bagi dunia? Padahal kan kita harus mendoakan orang lain. Masalah kita ceritakan sama orang yang kita tahu bahwa mereka akan support kita dalam doa ya. Jadi mereka doakan kita doakan yang lainnya ya. Jadi seperti itu ya. Mestinya gereja itu seperti itu ya. Lanjut ya. Oke, saya tunggu apa yang menjadi pergumulan saudara ya. Nggak usah di live chat nanti, kecuali saudara memang ingin semua mendukung saudara dalam doa. Tapi kalau hanya mau japri ke kami atau ditujukan ke saya, silakan ke nomor WhatsApp yang ada ya. Nomor WhatsApp itu pasti akan menghubungkan dengan saya ya. Jadi ada di depannya, minta tolong dukung doa untuk Pase gitu ya. Untuk Pase doakan. Jadi pasti langsung dijapri ke saya ya. Nanti dari saya, kalau Bapak Ibu misalnya izinkan atau
merasa ini butuh dukungan doa lebih, saya akan share itu ke tim doa kami. Dan kalau Bapak Ibu bahkan mau dan berkenan gitu ya, setiap Sabtu pagi ya ada juga linknya, link Zoom-nya ada ya, Bapak Ibu bisa ikut ibadah doa subuh kami ya, jam 5 subuh tiap hari Sabtu pagi ya. 1 jam aja rata-rata ya, cuma sampai jam 6 kita sharing dan saling mendoakan. Jadi di situ Bapak Ibu nanti akan didoakan satu persatu oleh pelayan-pelayan di JKI Doe gitu ya. Dan pasti ya semakin kita didoakan orang, Tuhan akan dengar, Tuhan akan jawab gitu ya. Jangan malu untuk minta didoakan ya. Karena semua orang punya masalah. Nggak ada orang nggak punya masalah, saudara ya. Oke. Nyanyian mereka yang menang, pasal 15 ayat 1. Ini Yohanes. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib ya. Ada tanda lagi ya. Jadi Yohanes melihat itu tanda di langit, berarti dia dalam kesadaran dia sedang ada di bumi ya. Karena dalam beberapa di dalam kitab Wahyu ini kita melihat Yohanes ada di surga gitu ya, melihat tahta surga. Terus Yohanes melihat sesuatu tanda lagi di langit. Tentu ini kan Yohanes bukan lagi di dalam surga, dalam penglihatan dia bukan di surga. Sebab kalau di surga masa ada langit lagi gitu kan saudara ya. Jadi ini tentu Yohanes sedang berada di bumi ya, lagi di bumi ya. Situasinya apakah berurutan atau sama dengan pasal 14 dan pasal sebelumnya, atau ya memang saya bilang kan ini ada jeda waktu tertentu yang kita tidak tahu ini wahyu Yohanes mendapat wahyu ini berapa lama, kurun waktunya berapa lama, karena tidak tertulis dalam kitab Wahyu ini. Dan sepertinya kalau kita mau membaca Wahyu dari 1 sampai pasal 22, tidak ada indikasi bahwa Yohanes mendapatkan wahyu dengan didampingi oleh muridnya atau penerjemahnya atau penulisnya atau siapapun ya. Sehingga memang kita tidak dapat informasi itu. Sehingga kalau kita membaca juga tentang tafsir Yohanes atau teolog-teolog yang memang mendedikasikan hidupnya untuk menggali kitab Wahyu ini, kita tidak dapat sumber yang valid, yang sahih berapa lama gitu ya kurun waktu Yohanes mendapatkan wahyu di Pulau Patmos ini. Jadi ya karena tidak ada yang bisa kita pegang secara sahih ya, kita jangan berkata ini cuma seminggu, sebulan, setahun gitu ya. Biarkan saja ya, nggak usah juga ditekankan karena memang not important, nggak penting gitu saudara ya. Dan berarti juga kita nggak salah juga kalau kita memahaminya ini ada bukan satu kesatuan, bukan dalam satu mimpi gitu, bukan dalam satu waktu yang sama ya. Bisa jadi ini terjadi sebulan yang lalu, wahyu pasal berikutnya terjadi beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, bisa jadi saudara ya. Jadi Yohanes di pasal 15 ayat 1 ini dia melihat tanda di langit, berarti dia di bumi ya. Besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi murka Allah yang ditumpahkannya, yang dituangkannya, yang diekspresikannya atas bumi dan isinya ini diakhiri nanti dengan 7 malapetaka yang akan segera masuk. Di pasal 15, 16 kita akan ngebahas 7 malapetaka itu apa, saudara. Ya. Berarti kalau ini mengakhiri murka Allah, tentu ini penghakiman Tuhan atas bumi dan isinya yang paling berat. Bayangin, yang kemarin aja sepertiga laut sudah menjadi darah gitu ya, sepertiga sungai mata air menjadi pahit, sepertiga daratan semuanya hangus ya, sepertiga langit, matahari, bulan, bintang semuanya hancur. Itu saja sudah mestinya ya sudah ngeri banget gitu ya, sudah luar biasa dampaknya atas bumi dan isinya. Dan akan disusul dengan malapetaka yang lebih mengerikan lagi, saudara. Ya, yang disebut dengan 7 cawan murka Allah atau 7 malapetaka terakhir. Ya, lanjut ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api
lautan kaca bercampur api, ya. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Jadi Yohanes selain melihat ada tanda di langit yang besar dan ajaib itu, ya, kemudian dia melihat di bagian lain, ya, entah itu di langit juga atau di bagian lain yang ada di sudut matanya, ya, ada lautan kaca bercampur api. Lautan kaca bercampur api ini saya agak sulit juga memahami, ya. Lautan kaca bercampur api. Mungkin apa namanya? Yohanes melihat sesuatu yang bukan di dirinya, ada di bagian dimensi lain, ya. Tapi itu apa namanya? Terlihat oleh dia. Jadi seperti kita melihat sesuatu di dalam kaca. Saya sih ngebayanginnya seperti kita melihat ikan dalam akuarium gitu, ya. Lautan kaca bercampur api. Jadi dalam kaca itu ada api, ya. Api yang kalau kita ngomongin api sepertinya penghukuman, tapi kalau kita lihat kalimat berikutnya, apa namanya? Kita melihat bahwa di tepi lautan kaca itu, di tepinya, ya, lautan kaca, ya, berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Binatang itu ya bicara mengenai siapa? Kalau kita bicara kitab Wahyu, ya nggak bisa kita tafsirkan lain kecuali binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam api. Yang saya tafsirkan adalah antikristus dan nabi palsu, ya. Antikristus itu pemimpin yang paling berpengaruh di akhir zaman, merupakan inkarnasi dari Satan. Ya, ini tafsiran saya. Saya kembalikan, saudara mau mempercayai apa tidak gitu, ya, atau sudah punya tafsiran lain, monggo silakan, ya. Yang merupakan representasi inkarnasinya menjadi dagingnya Satan yang menjadi pemimpin besar saat itu, ya. Saya tidak bilang menjadi pemimpin tunggal, tapi pemimpin besar, ya, dalam artian mungkin banyak pemimpin-pemimpin lain, negara-negara yang ada di akhir zaman itu tetap ada. Mungkin Indonesia masih ada pada momen ini. Ada presiden berarti, kalau konstitusi kita belum berubah, ya. Ada menteri-menteri juga, tapi pemerintahan Indonesia dan pemerintahan negara-negara lain itu ada di bawah wibawa dari pemimpin yang namanya dalam Alkitab disebut binatang yang keluar dari dalam laut. Bahasa orang Kristen itu antikristus, penguasa dunia saat itu. Ya, dia bukan raja mutlak atas dunia, tapi pemimpin-pemimpin lain, negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain, siapapun negara yang berdaulat itu sebenarnya tidak berdaulat penuh, tapi ada dalam pengaruh dia. Dan seperti saya bilang di pasal-pasal sebelumnya, ini bisa kita lihat dengan misalnya pengaruh Amerika Serikat, pengaruh Rusia, ya, pengaruh Cina pada negara-negara tertentu. Kan begitu, saudara, ya. Kayak contoh misalnya pengaruh, ya, Amerika dengan pengaruhnya kepada negara Eropa, Rusia dengan pengaruhnya kepada negara-negara ex-Uni Soviet, ya, atau juga pengaruh dia terhadap misalnya Iran, ya, Suriah, ya, Turki hari ini, gitu, ya. Itu kan pengaruhnya Rusia luar biasa. Korea Utara, ya, Cina juga punya pengaruh terhadap Korea Utara dan negara-negara komunis lainnya, ya. Sehingga ketika negara-negara besar ini bersikap, maka negara-negara lain yang ada di bawah pengaruh mereka ini pasti mengikuti, gitu, ya. Nah, ini yang saya pahami bahwa akhir zaman nanti pemerintahan antikristus atau pemerintahan si binatang yang keluar dari dalam laut ini, pemerintahan Satan itu seperti itu, ya. Sehingga akhirnya semua manusia ya fokusnya ke yang paling tinggi kekuasaannya ini. Maka dibahasa dalam kitab Wahyu, mereka menyembah patung dan binatang itu. Binatang dan patungnya, ya. Bahkan patungnya dari pemimpin dunia saat itu tuh disembah, ya. Patung ini bisa berarti patung berhala, tapi saya nggak yakin itu patung berhala, ya. Karena tadi, ya, di hari-hari ini aja, di zaman 2021 aja, selain agama-agama tertentu, orang-orang agak kesulitan untuk menyembah patung, gitu, ya. Ya, menyembah, kecuali patung itu patung apa namanya, dewanya, gitu, ya. Kita kan kesulitan secara logika modern, ya, akal modern, kita nggak bisa, gitu, ya, seperti itu. Ya, saya pernah membaca sebuah buku, ya, tentang bagaimana misalnya orang-orang barat sekarang karena yoga, ya, akhirnya menjadi seorang Buddhis,
Itu banyak sekali, nggak pernah tercover ya. Ya, yang diceritakan di Indonesia banyak orang Barat yang menjadi Muslim ya, karena memang kita negara yang mayoritas Muslim gitu ya. Tapi yang menjadi seorang Buddhis itu menurut saya prosentasinya cukup bahkan sangat besar ya. Jadi orang Barat sekarang ini lebih suka dengan budaya Timur atau isi adat atau sesuatu yang dibawa dari Timur gitu ya. Dan tapi tetap dengan logika mereka. Jadi mereka mengimplementasikan yoga dan menjadi seorang Buddha, tapi yang saya baca dari beberapa sumber itu ya, orang-orang Barat yang menjadi Buddha ini tidak seperti, maafkan saya, orang-orang Asia Timur, orang dari Tiongkok, orang yang dari Asia lain, India, Indonesia atau negara-negara Asia ya, yang menjadi Buddha ya, yang karena memang secara budaya ketimuran menyembah patung, menyembah dewa yang dalam wujud patung itu sudah menjadi budaya sejak masa lalu, benar ya. Ya, saya cuma pakai logika nih, maafkan kalau saya salah. Contohnya kayak kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di masa lalu di Jawa itu kan mengekspresikan ya iman mereka dan kepercayaan mereka, dan mau mengagungkan kebesaran mereka dengan membangun misalnya candi-candi dengan tentu patung-patung dewa mereka. Dan candi-candi tidak seperti hari ini yang didatangi sebagai objek wisata, tapi hari itu candi adalah pusat peribadahan, tempat orang beribadah, tempat orang menyembah ya, dan sakral itu ya. Makanya kalau kita ke Candi Borobudur aja kan mestinya ada aturan-aturan yang diberlakukan di sana gitu ya. Ya, kalau kita misalnya ke pura di Bali misalnya, kita juga ada aturan-aturan yang harus dipakai, nggak bisa pakai baju seenaknya sendiri gitu. Jadi orang Timur ya, orang Asia kayak kita ini, karena budaya nenek moyang lebih mudah atau nggak masalah gitu, atau nggak kepikiran ada yang aneh-aneh tentang ketika kita menyembah, berdoa kepada dewa kita, menyembah kepada dewa kita dengan dalam bentuk wujud yang digambarkan sebagai patung-patung dewa. Tapi orang bule, orang Barat yang menjadi Buddhis itu nggak bisa seperti itu ya. Mereka respect gitu ya, mereka kalau jalan gitu ya mungkin juga ya seperti itu, tapi tidak dalam ekspresi iman seperti orang-orang Timur yang punya agama yang sama dengan mereka, yakni agama, maafkan saya, Buddha itu ya. Jadi hari ini aja saya bilang seperti itu kondisinya ya. Jadi saya tidak bisa memahami dengan logika saya kalau nanti 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, we don't know gitu ya, berapa lama lagi Tuhan menggenapi nubuatan wahyu ini ya. Di zaman yang lebih modern, dengan logika yang semakin tajam, dengan ilmu pengetahuan yang semakin canggih, dengan percepatan dunia yang semakin luar biasa ya, pengetahuan yang semakin berkembang, mungkin di hari-hari itu sudah ada namanya mobil atau kendaraan pribadi yang bisa ke antariksa dan lain sebagainya. Kita bisa melalang buana, terbang di atas atmosfer misalnya. Terus masih ada penyembahan global kepada patung ya. Kayaknya nggak masuk akal saya gitu ya. Jadi patung itu kan saya tafsirkan kemarin ya, jadi merupakan, mungkin bisa jadi cloningan ya dari binatang itu yang sudah mati ya, bangkit kembali. Jadi patungnya itu maksudnya ya tadi ya antikris yang hidup kembali, yang di-cloning ya, kemudian akhirnya disembah ya, binatang dan patungnya ya. Jadi binatangnya sebelumnya disembah, binatang ini adalah representasi dari Satan itu, terus sudah seperti mati, seperti saya bilang copy paste-nya Yesus Kristus ya. Terus dia bangkit kembali dan itu yang disembah juga ya. Itu mungkin yang dibahasakan oleh Yohanes ya, sebagai binatang dan patungnya itu. Dan bilangan namanya tuh 666 itu saya juga bilang bukannya chips yang ditanam di dahi atau di tangan kanan ya, tapi ya manusia-manusia hari itu yang memang sudah sangat melekat pada kedagingan.
kematerialistisan ya, materialisme ya. Jadi ukurannya itu ya mamon atau uang ya, atau materi ya. Kerja menguntungkan nggak? Kalau nggak menguntungkan, kalau cuma sosial doang ya ngapain. Tapi kalau ada benefit buat dirinya, dia ambil. Kan saya bilang dalam pembahasan beberapa waktu yang lalu, itu sudah terjadi hari ini. Jadi hari-hari ini jangan-jangan banyak kita sudah punya tanda 666 itu di dahi dan di tangan, karena yang kita pikirkan ya setiap hari hanya bagaimana kita bisa menghasilkan uang. Yang kita kerjakan dengan tangan kita setiap hari adalah apa yang bisa kita kerjakan dengan tangan kita ini sehingga pulang bawa uang. Ya, uang, uang, uang. Kayak lagu sekolah minggu, apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam. Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Ya dulu waktu sekolah minggu saya nyanyi doang gitu ya, dengan pemahaman yang sederhana, tapi dengan usia seperti ini, dengan pemahaman iman yang seperti ini, ya saya akhirnya memaknai bahwa ya tadi ya, hari-hari ini memang orientasi kita uang. Bahkan dalam konteks dunia pelayanan juga seperti itu. Kerjain ini, ada persembahannya nggak nanti? Kerjain ini, nanti ada ini nggak? Ada berkatnya nggak? Melayani ini, ada persembahan kasihnya nggak? Jadi kalau ukurannya itu di pelayanannya seperti itu, kan pelayanan itu kan kayak gunung es kan. Yang namanya dunia pelayanan itu kan kecil sekali dibandingkan dengan dunia sekuler di luar sana, saudara ya. Jadi kalau di puncaknya aja udah begini, ukurannya sudah uang, ya, mamon, ya. Apalagi yang di di lembah-lembahnya, di ngarai-ngarainya, di dasar atau di apa namanya kaki bukitnya ini ya. Kalau di puncak gunungnya aja udah seperti itu, apalagi di bawah-bawahnya. Memang sudah seperti itu, saudara, dampaknya, ya. Ada gereja yang kalau misalnya persembahannya nggak nutupin pengeluaran, ya maka gereja itu ditutup, ya. Jadi orientasinya sudah mamon, bukan jiwa. Padahal ada jiwanya, saudara. Ada 20 orang di situ, kan itu jiwa, saudara. Tapi dengan mudahnya menutup gereja itu karena dengan 20 jiwa yang ada nggak bisa nutupi pengeluaran, ya. Nah, saya bilang tadi kalau memang ukurannya itu ya terjadilah hal seperti ini. Ya, ya bagaimana saudara? Ya, bagaimana juga gerejamu? Makanya saya bilang tadi, ya, jadilah orang Kristen yang sekarang ini, cobalah gitu ya, jangan terlalu jangan terlalu bahasanya tuh kaku gitu loh. Wah, ini kan gereja nenek moyang saya, ini kan gereja bapak saya, ibu saya besar di sini, maka benar dan salah ini adalah gereja saya. Nah, ini nggak benar, saudara. Benar dan salah itu gereja saya itu gimana caranya gitu ya. Ya, benar dan salah gitu gereja saya. Ya kalau benar ya itu gereja saya, tapi kalau gereja itu salah, masa jadi gereja saya juga gitu. Padahal gereja itu ya ibaratnya perahu gitu loh ya. Nah, kalau perahunya udah bolong-bolong di situ, ada air yang masuk cuma ditambel ala kadarnya doang, kan nanti ke tengah laut kita pasti tenggelam karena tambalan sederhana itu akan bocor dan akan membuat kapal kita tenggelam. Kalau sudah tahu seperti itu ya keluar ketika masih ada di dermaga atau masih di pinggir laut, di pinggir pantai. Masih kita bisa berenang ke pantai ya, supaya apa? Supaya kita nggak tenggelam di tengah laut kan. Jadi seperti itu ya, seperti itu yang saya bayangkan ya. Tapi kalau gerejamu hari ini solid ya, bagus gitu ya, kuat gitu ya, ya jangan tinggalkan. Bodoh saudara kalau saudara berada di dalam gereja yang sehat ya, yang firman-Nya mengajarkan kebenaran, hamba-hamba Tuhannya itu ya punya hati banget soal pelayanan ya. Ya butuh gereja uang, tapi bukan melulu itu yang diomongkan dan dibicarakan dan menjadi isu utama setiap ada rapat dan lain sebagainya. Ya disitulah soal ada kekurangan, itu kan hal yang biasa. Mana ada gereja yang sempurna 100%. Saudara lihat sempurna karena saudara masih di luar. Kalau saudara sudah nyemplung di dalam, pasti langsung dapat ada kelemahannya. Ya, saya sudah
sepanjang hidup saya 3 kali ya. Di gereja orang tua saya, terus di gereja tempat saya bertobat, dan sekarang di Doe, gereja saya sendiri. Maafkan saya mau ngomong jujur, di gereja saya sendiri pun kelemahan ada. Saya selalu objektif kok ya. Kelemahannya banyak gitu loh. Jadi kalau saya saja gembalanya aja masih melihat banyak kelemahan ya, tentu saya sedang progres ya, on progress ya, memperbaiki itu. Gimana orang luar yang melihat, tentu pasti langsung ada. Nah kalau Bapak Ibu hari ini, waduh Pak Seno dan doanya keren banget, itu saudara masih di luar. Masih di luar, belum di dalam. Kalau di dalam pasti nanti akan kelihatan kelemahan. Dan bagi saya itu sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang lumrah. Di bumi ini nggak ada yang sempurna ya. Sebutkan ada gereja sempurna kayak gimana, saudara. Saya cuma bilang, lo belum masuk ke dalamnya. Kalau sudah masuk ke dalamnya, politik di gereja ada, ya, gesekan ada, ya, ada serigala berbulu dombanya banyak, ada senjata makan tuan banyak, ada yang menikam dari belakang banyak. Jadi ada, saudara, ada, ya, ada, ya, sama saja, ya. Cuma gereja yang sehat tentu akan memperbaiki semua itu, sehingga semakin hari semakin baik, semakin sempurna itu ya. Jadi saya juga ketika melihat di The Way ini kok udah 7 tahun masih belum baik juga. Tapi saya lihat ketika dulu awal-awal ya on the way semakin bagus dalam banyak hal gitu ya. Jadi tidak patah semangat, ya sudahlah gitu ya. Yang kesalahan-kesalahan di masa lalu ya kalau sudah nggak bisa diperbaiki lagi, dalam artian ya ada masalah di masa lalu, kita sudah beres, ya sudah ya, tinggal itu masa lalu, catatan aja, nggak perlu diingat-ingat lain lagi, supaya ketika ke depan ada catatan itu kita nggak jatuh di lubang yang sama, kan begitu ya. Terus kalau sudah beres sama Tuhan ya, apa kalau ada gesekan dengan orang lain sudah beres juga, ya sudah gitu ya, yang penting kitanya sudah ya, terus kita terus berjalan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut ayat yang ke-3-nya ya, ayat kedua ya. Pada mereka ada kecapi Allah. Jadi orang-orang yang ada di pinggir lautan kaca bercampur api itu, yang mengalahkan binatang itu memiliki kecapi. Jadi kecapi itu ya alat musik kan, alat untuk menghibur, alat untuk memuji pada konteks saat itu ya. Dan ayat 3-nya menjelaskan itu. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan apa yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Jadi dikatakan ini nyanyian Musa, hamba Allah, nyanyian anak domba, ya, yang kurang lebih ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalimatnya seperti itu. Pemujaan besar dan ajaib segala pekerjaanmu yang Allah. Jadi semua orang yang sudah berhasil mengalahkan binatang. Mengalahkan binatang ini bukan berarti membunuh binatang dan nabi palsu itu dan juga antikristus atau Satan dibunuh. Enggak, saudara. Yang membunuh kalau kita membaca nanti dalam pasal-pasal setelahnya itu Tuhan Yesus sendiri. Di sini mengalahkan binatang dan patungnya itu maksudnya menang atas intimidasi mereka. Ya, ketika orang lain kalah dengan akhirnya menyembah binatang itu, kita memilih tidak meskipun mati taruhannya. Kita mengalahkan binatang itu. Kalau kata mereka kita kalah karena kita dibunuh, kita mati. Tapi di mata Tuhan kita menang, mengalahkan binatang itu. Ketika orang lain kalau nggak punya tanda 666 di tangan dan di dahinya, maksudnya tafsiran saya kalau otaknya tuh nggak uang, tangannya nggak uang, ya hidup tuh tetap menyembah Tuhan, ada bagiannya untuk membaca firman Tuhan, berdoa, menyembah, memuji, melayani Tuhan, sehingga nggak melulu uang, hari itu akan susah hidupnya. Ya, tuntutan zaman hari itu pokoknya kerja untuk uang. Pikirin gimana supaya menghasilkan uang supaya kita bisa hidup. Tapi ada beberapa orang yang nggak mau begitu. Karena dia beriman kepada Tuhan, nggak, gue harus menyembah Tuhan. Orang lain 24 jam kerja, ya dia hanya seperti biasa. 7 jam, 8 jam, seperti hari-hari ini jam kerja seseorang seperti gimana. Ya. Dan akhirnya karena seperti itu, dia kesulitan untuk memutar roda ekonomi keluarganya.
Terus ada teman-temannya bilang, makanya lo udah lembur kayak gua, pokoknya kerja 20 jam, ya. Istri sama anak-anak di rumah yang penting bisa makan. Kita kuat kok, gampang kok, gitu ya. Tapi enggak lah. Waktu gue buat Tuhan gimana, kapan, gue nggak mau lah. Kita menolak mereka dan akhirnya maafkan, kita akhirnya susah hidupnya dan mungkin kita akhirnya korban nyawa mati. Ya, karena nggak bisa mencukupi kebutuhan hidup hari itu. Tapi karena iman, apa-apalah. Ya, yang penting gue masih punya waktu menyembah Tuhan. Persekutuanmu dengan Tuhan itu seperti rusa yang haus. Itu kau jaga bener. Kau mati pasti. Itulah kata teman-temanmu tadi. Bodoh sih dia. Nggak mau lembur, nggak mau kerja. Nggak mau cari uang lebih giat lagi. Nggak mau banting tulang lebih keras lagi. Bodoh dia, makanya mati. Kata orang kita loser, kita pecundang, kita kalah. Tapi di mata Tuhan kita berhasil mengalahkan binatang itu. Nah, saudara, itu yang dalam perlombaan-perlombaan kecil seperti itu mestinya sudah kita kerjakan hari-hari ini. Seperti saya berkali-kali bilang, mestinya dalam hari Minggu, ya, dalam setiap hari. Bapak Ibu, maafkan saya bukannya memuji, tapi Bapak Ibu yang mau mengikuti program-program seperti ini, bukan program saya saja ya, bukan di Talk with Pasi aja, tapi juga program-program dari gereja lain, hamba-hamba Tuhan lain yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Bapak Ibu ambil waktu. Bagi saya, ya, itu Bapak Ibu sudah benar-benar berusaha dalam bagian yang kecil untuk mengalahkan kedaginganmu. Bayangin jam 9 malam tuh kan enaknya kita udah tidur. Atau di kamar tidur, ambil pencet remote TV, atau main handphone, ya, lihat YouTube. Bener nggak? Untuk lihat toko online, atau nonton drama Korea yang ibu-ibu. Kan enakan begitu. Tapi Bapak Ibu mengambil waktu sendirianmu 1 jam, ini kan hal kecil. 1 jam dibanding 24 jam kan kecil sekali. Makanya saya bilang, tapi dengan memulai yang kecil itu, kita akhirnya membiasakan diri dan akhirnya jadi habit, saudara. Kita jadi menikmati itu. Jadi kalau kita nanti nggak cari Tuhan, nggak nyembah Tuhan, nggak baca Alkitab, ada yang kering gitu. Nah, kita begini nih, ya saudara saya gitu ya, yang mau berkomitmen seperti ini, nanti di hari-hari itu kalau Tuhan izinkan kita masuk ke wilayah itu atau waktu itu, kita akan kesulitan, jujur aja akan kesulitan. Tantangannya akhirnya, udahlah, salah, nggak apa-apa lah, kan ada di record kan di YouTube kan, ya. Nanti nontonnya program Deep Talk with Pasenya nanti aja, kalau ada waktu. Masuk akal kalau ada waktu. Tapi ketika kita akhirnya mengabaikan ini, ya, program jam 9, udah nanti aja lah, gue kerja dulu, nanti gue tonton kalau ada waktu. Masalahnya waktu nanti nggak akan ada. Kenapa? Kita masuk ke dalam perputaran rodanya setan itu, ya. Sehingga akhirnya kita kerja, lupa segalanya, hanya kerja, uang, terikat sama uang. Sehingga nggak ada waktu lagi untuk hal seperti ini. Nggak ada waktu buat hal seperti ini, nggak ada waktu buat istri, nggak ada waktu buat suami, nggak ada waktu buat anak, nggak ada waktu buat orang tua, nggak ada waktu buat menyembah Tuhan, nggak ada waktu buat sendiri. Sekedar untuk ngobrol, curhat sama Tuhan dalam doa dan penyembahan. Kita mati secara fisik, kalah seolah-olah sama orang-orang yang kayak gitu. Tapi di mata Tuhan, kita berhasil mengalahkan binatang itu. Saya sedang mengusahakan ini, saudara. Ya. Dalam beberapa waktu kemarin, ketika rekaman ini, kepala saya agak pusing. Ternyata, nggak tahu ya saudara, saya sebenarnya darah rendah. Tapi beberapa waktu ini saya ditensi agak tinggi. Nah, ini juga amazing gitu ya. Mungkin karena usia. Ya, saya nggak tahu. Tadi saya pikir karena kacamata. Nggak pakai kacamata, saya pakai kacamata. Ternyata kok masih tinggi juga gitu ya. Ya, nanti mau ke internet kalau situasi sudah baik gitu ya. Sekarang saya mengimani aja saya sembuh gitu ya. Tentu minum obat juga. Sudah tensi darahnya rendah gitu ya, diturunkan. Ya. Jadi beberapa waktu yang kemarin ini agak pusing, kelingan gitu, saudara. Tapi saya berusaha, enggak lah Tuhan. Gue kerjain dulu tugas gue. Tugas gue apa? Komitmen setiap jam 9. Karena nggak bisa live, komitmen rekaman. Ya, saya belajar gitu ya. Hari ini pun ini kalau ngomongin badan pegel-pegel ya. Maunya tidur aja di ranjang, rebahan sambil diinjek-injekin sama Silo gitu ya. Kakinya dipijitin sama Sean, pundaknya dipijitin sama Sean, agak enakan gitu ya. Tapi saya harus komitmen seperti ini ya. Dan bagi saya yang seperti ini, Bapak Ibu yang jam 9 komitmen,
Ini menunjukkan bahwa kita sudah mau gitu ya. Kita dalam hal yang kecil, ini kecil, kecil banget saudara. Sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan ya. Kalau dipertahankan kita nanti ketika diizinkan Tuhan masuk ke sana, saya percaya kita bisa mengalahkan binatang itu. Ya. Lanjut. Kita baca ayat yang ke 5-nya. Perikopnya baru, 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci ya, kemah kesaksian di surga. Ada orang, Yohanes melihat ada orang loh nih ya, membuka bait suci kemah kesaksian di surga. Bukan malaikat, orang ya. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci. Berpakaian lenan yang putih, bersih, berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saya nggak tahu apakah ini pakaian surga yang real atau gimana. Tapi kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya ya, nanti di pasal-pasal akhir juga kita akan ketemu baik anak domba, baik malaikat, itu selalu digambarkan dengan pakaian lenan putih bersih ya, terus ada ikat pinggang dari emas ya, hal-hal seperti itu ya. Apakah ini bahasa simbolik atau memang makhluk roh yang namanya malaikat itu nanti ketika kita masuk dalam dimensi roh, kita melihatnya penampilannya seperti itu. Sekali lagi saya nggak tahu ya, tapi bisa jadi literal seperti itu, atau bisa jadi memang ini bahasa simbolik ya. Yohanes ingin menggambarkan bahwa malaikat itu luar biasa kudusnya ya, bajunya putih bersih berkilau-kilauan ya, menampakkan kemuliaan, dan juga bahkan ikat pinggangnya dari emas ya, berkilau-kilauan ya. Jadi mulia sekali makhluk yang namanya malaikat ini ya. Mana yang benar, apakah ini dimaknai simbolik atau literal ya, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Sebab saya juga belum pernah masuk dalam dimensi roh, dalam artian saya melihat malaikat-malaikat, melihat surga, melihat neraka. Saya belum pernah. Pernah nggak doa? Dulu pernah doa, penasaran gitu ya. Curiosity saya tuh tinggi banget ya. Tuhan, pengen dong lihat neraka, pengen dong lihat surga gitu, dalam mimpi. Tapi ya, atau Tuhan kasih lihat gimana sih gitu. Karena saya pernah baca ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang punya buku, pernah dibawa ke neraka, dibawa ke surga, ada yang khotbah seperti itu gitu ya. Kepengen aja gitu, pengen tahu gitu ya. Sehingga kalau saya khotbah, saya lebih mantep lagi. Dan sampai sekarang di usia ini udah puluhan tahun yang lalu saya doa, belum dapat kesempatan itu ya. Tapi saya bisa ngebayangin surga dan neraka seperti apa, karena rupanya mungkin Tuhan izinkan saya untuk diberikan hati untuk menggali soal surga dan neraka itu ya, dari ayat-ayat yang ada di Alkitab. Jadi meskipun saya belum pernah ke sana, saya bisa ngebayangkan begitu ya. Nah, tapi apakah yang saya bayangkan ini seperti itu, dalam artian dalam dimensi roh itu ada ya kehidupan seperti kehidupan nyata kita di bumi gitu ya, ada tempatnya, ada orangnya, ada ruangannya gitu ya. Nah, ini yang masih menjadi curiosity saya. Makanya ya saya bukannya bilang pengen cepet-cepet selesai hidup di dunia ini. Kalau memang tugas saya belum selesai ya silahkan Tuhan gitu ya. Tapi andai kata tugas saya sudah selesai ya kepengen aja gitu segera bisa lihat gitu ya, bisa masuk ke dalam sorga ya. Saya imani saya masuk ke surga, saya bisa juga melihat, oh neraka tuh seperti itu, surga seperti ini ya. Saya tinggal nunggu aja waktunya Tuhan ya. Kalau nggak bersamaan dengan semua orang dalam rapture ya, atau mungkin rumah saya sudah jadi duluan seperti Yohanes 14 katakan. Jadi kalau sudah jadi ya maka Tuhan akan jemput saya ya. Ya kepengen, penasaran ya soal malaikat itu gimana bentuknya, saya penasaran ya. Dan yang tentu berkaitan dengan surga, saya juga penasaran. Ayat 7. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi satu dari keempat makhluk itu, makhluk apa nih? Makhluk yang kemarin sudah kita bahas, ada 4 makhluk kan di surga ya. Ada yang seperti anak manusia mukanya, seperti lembu, seperti singa, seperti burung nazar ya, seperti burung yang terbang gitu ya. Nah, mana ya nggak disebutkan satu dari keempat makhluk itu ya, memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan. Jadi makhluk ini membawa 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Jadi cawannya itu penuh ya, dari emas. Cawannya itu kontainernya itu mulia banget, emas. Tapi isinya itu murka Allah, marahnya Tuhan ya, hukumannya Tuhan
tentu saya percaya ini hukuman yang luar biasa. Ya. Sama kayak neraka nggak Pak? Agak beda ya. Kalau neraka itu kan hukuman dalam kekekalan. Hukuman roh kita, ya, yang ketika jadi manusia ada dalam daging ini yang hidupnya nggak berkenan kepada Tuhan. Ya. Badan kita itu kan nanti mati dikubur, selesai. Tapi roh itu yang hidup, karena roh itu kan memang berasal dari Allah. Dan kembali kepada Allah. Dan ketika kembali kepada Allah itu nanti roh kita, ya, itu diizinkan Allah, diizinkan Tuhan masuk ke surga atau dilempar ke neraka. Tergantung bagaimana roh kita ini menghidupi, ya, hidup atau tubuh ketika ada di dunia ini. Kan seperti itu. Ya. Jadi 7 malaikat ini membawa 7 cawan dari emas, tapi isinya murka Allah. Jadi bagi saya, ini mungkin neraka di bumi itu terjadi pas 7 cawan murka Allah ini ditumpahkan. Penghukuman Tuhan terhadap daging, darah dan daging, terhadap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya, kalau manusia mati nanti, ya kalau rohnya jahat, hidupnya jahat sebagai manusia, maka rohnya kan dihukum. Karena kan harus adil dong, ya kan? Dagingnya sudah dihukum dalam 7 cawan murka Allah dan juga kembali menjadi tanah, selesai, ya. Tapi rohnya ini kan harus dihukum juga, ya. Karena roh itu kan everlasting, kekal, ya. Kita imani kekal itu karena berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah itu kan kekal. Maka roh ini harus di mana nih? Kalau di surga ya berarti sebagai manusia dia jadi manusia yang percaya dan baik. Ketika ada neraka nanti, maka sebagai manusia ini manusia yang tidak percaya dan jahat hidupnya, penuh dengan dosa, hanya dihukum. Nah di bumi, nah inilah neraka di bumi. Jadi jangan bilang sama saya sekarang ini, aduh ini zaman pandemi ini neraka di bumi ya. Belum Pak, belum Bu. Ya, ini masih jauh dari definisi neraka. Masih ada tukang bakso, masih ada tukang rujak cingur, masih bisa beli sate ayam, masih bisa cengenges-cengenges. Ini belum neraka, ya. Belum pernah ada neraka di bumi ini. Ya. Mungkin beberapa saudara Tuhan izinkan mengalami penderitaan, ya, tapi tetap bukan neraka, saudara. Ya. Mungkin seperti Ayub, ya, penderitaanmu, tapi tetap bukan neraka, saudara. Ya. Lanjut ya, ayat yang berikutnya, ayat ke-7. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan, bersih murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. 8. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Jadi di surga nanti ketika 7 cawan murka Allah diberikan kepada 7 malaikat untuk ditumpahkan ke bumi, itu bait suci, bait Allah yang kemuliaan Allah, tahta Tuhan di surga itu penuh dengan asap sehingga tidak ada seorang pun, ya, dikatakan Alkitab, tidak ada seorang pun ini bisa seorang manusia, bisa seorang dari 24 tua-tua atau seorang dari makhluk surgawi, 4 makhluk atau malaikat-malaikat yang lainnya, itu yang bisa memasuki bait suci itu karena ketika itu asap kemuliaan Tuhan benar-benar luar biasa menguasai tempat itu. Shekinah glorinya Tuhan benar-benar dirasakan di tempat itu sehingga nggak ada yang bisa kuat lah, ya. Seperti ketika Tuhan berbicara kepada Israel di atas gunung Sinai, itu mereka semuanya nggak kuat karena mengerikan. Ada petir, bunyi guruh, ya, gelap, api, ya. Sehingga mereka bilang, kau aja deh naik Musa. Musa pun ketika naik juga karena diperintahkan Tuhan dan turun dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ketika dia masuk ke kemah suci pun, ketika dia keluar penuh dengan kemuliaan, rambutnya putih, ya, dikatakan Alkitab begitu, penuh kemuliaan. Jadi hal itu akan terjadi lagi nanti di surga, ya. Kenapa? Karena 7 cawan murka Allah itu sedang ditumpahkan di bumi. Jadi mungkin hari itu dengan bahasa tidak bisa memasuki bait suci di surga, semua makhluk penghuni surga itu secara nggak langsung diperintahkan untuk menonton murka Allah atas dunia ini. Allah menunjukkan kemahaadilannya, ya, atas doa dari para martir yang kita baca, maafkan saya, di pasal-pasal sebelumnya yang berteriak kepada Tuhan.
Kapan pembelaanmu atas kami? Tuhan tunjukkan ini. Di momen ini, murka Allah ditumpahkan. Nggak ada lagi pengampunan. Nggak ada lagi grace. Nggak ada lagi kasih karunia. Maka yang berdosa, menikmati dosa, hidup dalam dosa, semuanya mengalami murka Allah. Termasuk bumi yang benar-benar sudah penuh dengan dosa. Dikuasai oleh Satan. Dan seterusnya. Oke. Oh ya, sudah ya. Hanya sampai pasal ayat 8 di pasal 15 ini. Jadi kita selesai di sini sebenarnya. Besok kita ngomongin cawan murka Allah. Seperti apa penghukuman Tuhan di pasal yang ke-16 kitab Wahyu. Jadi 8 ayat di pasal 15 sudah saya sharingkan, itu yang saya dapatkan, itu yang saya pahami. Kalau Bapak Ibu ada pemahaman yang berbeda, mungkin pengertian rema yang baru dari Tuhan yang tidak saya sampaikan, monggo loh, silahkan. Saya bisa dijapri atau Bapak Ibu bisa bersaksi di kolom live chat atau di kolom deskripsi ya, supaya paling tidak memperkaya pemahaman masing-masing kita gitu ya. Dan terima kasih buat kebersamaan saudara di malam hari ini bersama saya, nemenin saya tadarusan Alkitab di Wahyu pasal 15. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Oke, jadi sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa saudara ya. Saya mohon dukungan doanya buat program baru nanti di per Oktober ya. Jadi ibadah Minggu Raya akan kita switch, kita akan rubah model tampilannya gitu saudara ya. Jadi kita ibadah yang benar-benar ibadahnya hanya sekali ya. Karena kalau sudah online, penekanannya online karena memang gereja ini mau saya arahkan ke sana ya, ibadah sekali ya cukup lah gitu ya. Toh tiap malam saya juga sharing tadarusan Alkitab ya. Jadi ibadah hari Minggu hanya sekali. Dan ada program di hari Minggu. Di gereja kami live streaming juga di hari Minggu yang sama. Tapi bukan ibadah seperti layaknya ibadah yang hari Minggu biasa. Tapi kita lebih bicara mengenai penggalian Alkitab. Bible Talk ya. Atau talk show tentang topik-topik Alkitab tertentu gitu ya. Jadi bisa bisa diikuti gitu ya saudara, supaya kita semakin belajar. Karena saya kebetulan ya dibilang pinter banget juga enggak, tapi karunia saya ngajar, saya suka ngajar gitu ya. Jadi saya akan ngajar di hari Minggu di Oktober, doakan makanya. Saya sih beriman Oktober minggu pertama sudah bisa running ya. Tapi ya tadi ya saya berusaha, tapi kalau misalnya ada satu lain hal sehingga Tuhan gak izinkan itu ya kita ikuti aja. Tapi makanya mohon dukungan doanya. Saya sedang setting ruangan di salah satu sudut gereja supaya bisa jadi tempat kita buat rekaman itu dengan angle yang agak berbeda. Sehingga nanti ketika jalan, saya percaya kita akan diberkati ya, dengan pembicaraan Bible Talk itu ya. Dengan bukan saya sendiri, tapi ada beberapa teman nanti yang akan mewarnai Bible Talk itu sehingga lebih hidup gitu ya. Kalau sekarang kan saya sendirian ya. Jadi mohon didukung dalam doa supaya bisa berjalan ya. Terus bawa dalam doa ya pelayanan The Warriors ini, karena ada banyak di otak saya ini penuh saudara ya. Cuma memang SDM-nya kita kurang ya, sumber dayanya kurang ya. Tim kita itu belum besar gitu ya, yang mau kerja, mau melayani belum banyak gitu ya. Hanya ya kami aja ya, hanya beberapa tim inti saja ya, yang punya hati untuk mau melayani. Jadi belum bisa diekspresikan dalam tindakan real pelayanan karena tadi ya. Saya lagi doa terus agar Tuhan kirimkan orang-orang yang sevisi, semisi ya, supaya pelayanan yang ada di otak saya yang mau saya kerjakan ini bisa berjalan. Kalau cuma saya sendiri nggak akan bisa ya, karena ya butuh orang yang mobile gitu, dan saya tidak sanggup kalau mengerjakannya sendiri. Jadi sedang berdoa. Siapa tahu saudara yang digerakkan Tuhan untuk
bersama-sama melayani ya. Ya, Pak, saya di mana rumahnya? Kan jauh Pak, bukan di Serpong, saya di luar pulau. Ya, kan kayak saya bilang, kita pelayanan sudah fokusnya digital. Jadi ruang dan waktu bukannya dalam dimensi roh ya, tapi udah nggak penting lagi ya. Jadi siapa tahu bisa bantu dengan program-program yang lainnya yang kita lakukan secara daring, secara digital, secara live streaming ya. Terutama Bapak Ibu yang punya skill misalnya ngedit ya, skill misalnya untuk apa namanya, hal-hal seperti ini computerize gitu ya. Saya sangat butuh sekali ya orang-orang yang mau ambil bagian dalam pelayanan seperti ini ya. Juga penerjemahan supaya program ini bisa didengar juga oleh orang-orang yang tidak berbahasa Indonesia ya. Saya lagi doa kalau Bapak Ibu ada masukan ya, ada ide gitu ya, silakan lah ya. Ada di kolom, ada nomor WhatsApp tuh ya, perhatikan ini di bawah ini ada nomor WhatsApp ya, udah berubah, ada nomor WhatsApp. Bapak Ibu tolong di situ atau di sini nih ya, di sini nih mana nih, sini ya, nih ya di sini ya, tuh ya, ada nomor WhatsApp ya, 0813 sekian gitu ya. Bapak bisa WhatsApp ya idemu ya, nanti kami gumuli, dan kalau memang kami mampu mengerjakannya, saya akan hubungi kalau Bapak Ibu berkenan untuk benar-benar bukan cuma ngasih ide tapi bantu juga ya, supaya bisa lebih jelas lagi dan bisa sama-sama kita berkolaborasi untuk Tuhan ya. Oke, terima kasih, kita satu dalam doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah selesaikan Wahyu pasal 15. Pendek, 8 ayat, tapi kami belajar banyak dari Wahyu pasal 15 ini. Berikan kami kekuatan ekstra Tuhan, sehingga kami bisa terus jadi berkat bagi banyak orang. Kami bekerja, kerjaan kami menghasilkan sesuatu yang dari Tuhan, sehingga orang di rumah, keluarga besar, orang di sekitar kami bisa dapat berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mengaku dengan sungguh dari hati kami, dari pikiran kami, dari mulut lidah kami, Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Nobody else, nggak ada yang lainnya. Hanya Kau Yesus, satu-satunya pemilik hidup kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepadamu. Kaulah yang mempunyai kami. Kita semua, pakailah kami sesuka-sukamu. Haleluya. Amin. Saudara, selamat malam semuanya ya. Terima kasih buat kebersamaan saudara pada malam hari ini, dan kita akhiri ya program ini, dan saya percaya semua sehat. Besok boleh bangun pagi-pagi, sebentar malam tidur paling nyenyak, mimpi indah, dan Tuhan berkati harimu besok bersama keluarga yang kau cintai orang-orangnya, dan tentu saya doa juga kau jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat buat gerejamu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.